Berapa menit setelah berbuka baru azan Pak Ustaz? Waktu azan itulah berbuka. Tengok definisi puasa. Imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh, ila ghurubis syamsi, tenggelam matahari, syafaq ahmar, azan maghrib. Hanya saja bagi muazin minum dia dulu. Muazin itu dianjurkan minum dia. Zahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru, baru dia azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu dah minum tuh. Kalau yang belum minum, Allah. Belum minum. Apakah boleh kita makan setelah selesai, setelah Isya masuk? Yang penting batalkan dulu puasanya dengan minum kah, makan buah kah. Jangan makan es, karena usus itu kering. Knalpot yang kering panas disiramkan air es, mengelupas cat-catnya. Begitulah usus kita itu rusak. Maka yang paling bagus orang Mesir, korma kering, bukan korma yang basah, korma kering, pecah-pecah, buang bijinya, masukkan ke dalam, siram pakai air panas. Agak-agak 2 jam menjelang berbuka. Nanti menyatu dia. Diminum. Itu yang paling bagus. Minum kesukaan Nabi, air korma. Minum air korma. Bagus, manis dia, maka usus kita awet. Apakah batal puasa mencicipi gulai untuk merasakan garamnya? Mazhab Hambali mengatakan tak batal, karena dia tak masuk ke rongga, tak masuk ke dalam, hanya di ujung lidah. Di ujung lidah ini ada perasa. Ini teteskan. Maka tak batal, karena tak masuk. Habis dirasanya gini, habis itu diludahkannya boleh. Tak masuk ke sini, tak masuk. Mazhab Hambali, tapi saya tak mengamalkan. Saya tidak mengamalkan. Ini saya jawab, mana tahu nanti ada ustaz. Saya bilang tak boleh. Tiba-tiba ada ustaz mengatakan, oh tak tahu Ustaz Somad. Saya tahu, tapi saya tak amalkan. Kenapa? Membuka pintu celah. Saya tak nyalahkan Imam Hambali. Orang sekarang imannya tak macam Hambali. Asyik mencicip aja dari pagi. Cicip, sikit-sikit cicip. Ustaz, gimana cara menghafal Quran? Kami dulu aturan di Al-Azhar tidak pakai SKS, kuliah tak SKS. Setahun dipaket 14 mata kuliah, 2 juz Al-Quran, tidak pakai SKS. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. 14, 2 juz. Jadi cara kami sebelum subuh dihafal dulu. Satu halaman. Sebelum subuh hafal 1 halaman. Nanti ke masjid, qobliyah subuh baru diulang waktu baca. Tahiyatul masjid, itu dibaca. Maka lama solatnya karena mengulang. Setengah, 1 rakaat setengah diulang. Tahiyatul masjid, qobliyah subuh, duha, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dalam solat zuhur, qobliyah asar. Nanti asar distorkan ke syekh. Biasanya di tiang-tiang syekh nunggu ngapal. Siapa yang mau menghafal, ngantri panjang, nyetorkan hafalan. Tradisi itu tak ada di Pekanbaru. Kalau di Mesir menyetorkan hafalan, ngantri menjelang asar sampai maghrib, menyetorkan hafalan setengah juz. 1 hari, 2 hari. Jadi 20 hari hafal 1 juz. 20 hari. Nah, baru waktu yang lain dipakai untuk menghafal. Ujian tak boleh bawa buku. Masuk ke dalam hanya pena saja. Bawa kertas tak boleh. Kalau ketahuan mencontek, ditangkap, bisa dicabut, deportasi. Jadi kalau sudah deportasi, putus beasiswa, pulang tak dapat tiket, diusir dari asrama, malu. Karena dulu sebelum berangkat udah kenduri motong kambing. Jadi tekanannya tinggi. Jadi ketika saya pulang, saya terapkan sistem itu. Tak boleh nyontek. Semuanya menyontek. Akhirnya saya berpikir, gimana supaya saya buat 10 soal. Buat 10 soal, bagi. Boleh nyontek Pak? Silakan. Oh, kok lain soalnya? Aku tahu dia. Saya masih muda Ustaz, ya, kelihatan dari tulisannya. Saya menyukai seorang akhwat. Alhamdulillah. Sempat antum suka ikhwan?
Masuk antum yang 144 di... Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Kalau untuk meminang sekarang saya tak bisa karena masa kuliah. Saya nggak mau pacaran, tapi saya takut nanti akhwat yang saya suka ini diambil orang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Antum datang ke orang tuanya, Pak, saya mau minang anak bapaknya. Kapan kau nikah? Ya setelah selesai kuliah lah. Semester berapa sekarang? Baru daftar Pak. Itu rasa-rasa biasa saja itu adik-adik sekalian. Nanti setelah sekalian kuliah, banyak yang lebih cantik, lebih mantap dari itu. Anggap ingin lalu aja. Tak ada. Nanti setelah kalian selesai, banyak yang lebih hebat lagi daripada itu. Maka tundukkan pandangan. Yang gadis-gadis bagus pakai cadar, supaya tak nampak laki-laki wajah. Ustadz di mana di Pekanbaru ini tempat belajar tahsin ngaji? Ustadz Hardi LC. Datang ke Tafakuh. Banyak kajian. Jamnya ada. Datang ke kantor Tafakuh. Depan gedung guru. Dari sini sebelum Purna MTQ. Gedung guru sebelah kanan ada perkantoran Sudirman. Di depannya ada karaoke Rosa. Tapi jangan antum masuk ke situ. Kanan karaoke, yang kirinya Tafakuh. Dr. Mustafa Omar. Tanya, ada Ustadz Hardi? Nah, daftar tahsin dengan Ustadz Hardi. Ustaz, Nabi Muhammad tak pernah cukup puasa sebulan pada bulan Sya'ban. Bagaimana kalau puasa bulan Rajab? Tak pernah, tidak pernah cukup puasa. Pernah Nabi. Bulan Sya'ban pernah Nabi sebulan. Karena Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullah. Kata ulama makna kullahu, pernah dia sebulan. Tapi tidak tiap tahun. Pernah, tapi tidak tiap tahun. Bagaimana dengan Rajab? Rajab bagus. Mana dalil puasa Rajab? Wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dalilnya umum. Ustaz, gimana biar istiqomah sholat di masjid? Begitu sedengar azan langsung bangkit. Karena waktu azan berkumandang setan lari tunggang langgang. Wa 'alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Begitu terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit langsung berangkat. Jangan antum santai nanti aja lah. Menunggu iqamat. Oh enggak. Langsung berangkat, langsung ke masjid. Intizarus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat. Paksa-paksakan. Sampai dia mendarah daging. Sehingga kalau tak sholat meleleh air mata antum. Itu baru terasa manisnya sholat jamaah. Apa saja penyebab rezeki dihambat Ustaz? Kami sudah kerja potong panting tapi hasilnya selalu kurang. Malah hutang tambah banyak. Banyak berdoa kata Nabi pada orang yang dililit utang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Berusaha. Kalau engkau belum diberi Allah, husnuzan pada Allah. Tak sulit bagi Allah menyehatkan Ayub, tak sulit bagi Allah menyelamatkan Yusuf. Tak sulit bagi Allah membuat Ibrahim punya anak Ishak. Tak sulit bagi Allah menolong Muhammad SAW. Dia hanya ingin menengok engkau terus berusaha dan berdoa. Bagaimana hukumnya dalam perjalanan menuju kajian Ustadz? Kami melaksanakan sholat maghrib di jalan. Setelah selesai sholat kami tak berzikir dan langsung melanjutkan perjalanan. Bagaimana itu Pak Ustadz? Sambil naik kendaraan itu kalian berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tet, subhanallah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman, berzikir waktu tegak, wa qu'udan, waktu berjalan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Zikir tak boleh putus. Kalau mau cepat takut terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ba'diyah rawatib. Habis itu berzikir. Tak ada halangan. Ustaz, bila kita mempunyai masa lalu yang suram, apakah harus diungkapkan atau tidak pada calon suami istri? Dosa apabila tidak diungkapkan, tidak dikasih tahu. Ada keterus-terangan yang membuat hati orang luka. Tapi ada suatu yang antum sembunyikan bisa berefek hukum. Inishtarata saiban, inishtarata bikran. Kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, dikutip oleh Imam
Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Yang punya teks Ibnu Taimiyah. Nama kitabnya Majmu' Fatawa. Dikutip oleh Sayyid Sabiq, dibuatnya dalam kitab fikih sunnah. Inishtarata bikran fapanat saiban falahul fasqu. Kalau seorang suami mensyaratkan istrinya mesti perawan, ternyata tidak perawan, maka dia punya hak fasakh, membatalkan pernikahan. Jadi kalau sekedar antum dulu pernah nonton karaoke, tak perlu antum ceritakan. Ditanyanya, kau solihah? Insya Allah bang. Masa lalumu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Emangnya kau suci? Tapi kalau sudah masalah implikasi hukum, antum mesti terus terang. Karena kalau antum bohong, maka dia punya hak fasakh. Nah, ini hati-hati. Setelah itu cerita, tapi bahaya juga. Ini kalau cerita dia tak jadi, tak mau. Bukakannya ke yang lain, alamat. Pokoknya gawat lah itu dah. Bila wanita menolak menikah karena alasan menuntut ilmu yang disuruh orang tuanya, bagaimana menurut Pak Ustadz? Kenapa dia tak mau menikah? Ayahnya maksa dia harus selesai S3 baru nikah. S2 23, S3 tambah lagi, S2 25, S3 3 tahun 28. Kau setelah doktor baru boleh menikah. Begitu kata bapaknya. Hadapi bapaknya. Keras bapaknya nih Pak Ustadz. Bapaknya orang apa? Orang Kabupaten Kampar. Ajak Ustadz Mustafa Umar.